Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Ebi Christopher Emmanuel Ia dengan NIM 6233311085. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan PPT kelompok kami yang membahas tentang kritik terhadap dua jenis atau model skripsi. Yang pertama model pengembangan, yang kedua model eksperimen. Nah, saya bahas model pengembangan dulu. Skripsi yang saya teliti ini yaitu punya kakak saya sendiri yang berjudul Pengembangan Media Digital dalam Pelayanan Orientasi BK Berbantuan Articulate Storyline di SMA Negeri 18 Medan. Ya, untuk identitas penulis, nama penulis itu Erlen Christine Irene Laya. Tahun skripsinya itu 2025, fakultas atau jurusan Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Bimbingan Konseling. Adapun judulnya Pengembangan Media Digital dalam Pelayanan Orientasi BK Berbantuan Articulate Storyline di SMA Negeri 18 Medan. Nah, untuk ringkasan isi skripsi, skripsi ini bertujuan untuk merancang dan mengembangkan media digital yang digunakan dalam layanan orientasi bimbingan dan konseling di SMA Negeri 18 Medan. Metode penelitian yang diterapkan adalah Research and Development atau R&D dengan model pengembangan 4D yang terdiri dari 4 tahap. Pertama yaitu define, design, develop, dan disseminate. Nah, tujuan skripsi ini yaitu untuk membantu pengenalan BK bimbingan konseling terhadap anak-anak dengan media articulate storyline. Nah, ini memudahkan anak-anak untuk mengenali itu apa bimbingan konseling dan bagaimana bimbingan konseling berpengaruh terhadap sekolah, terhadap pertumbuhan anak-anak. Next, analisis kesalahan. Ya, yang pertama pada judul, kesalahannya itu judul terlalu panjang dan kurang fokus. Kata pengembangan media digital masih umum, tidak jelas apakah bentuknya e-learning, modul interaktif, atau video. Nah, untuk perbaikan sendiri, yaitu pengembangan media interaktif berbasis articulate storyline untuk layanan orientasi BK di SMA Negeri 18 Medan. Nah, buat teman-teman, ini preferensi atau sudut pandang dari kelompok kami, yaitu bahwa judulnya itu terlalu panjang dan kami ingin supaya judulnya itu juga bisa lebih fokus ya pada kata pengembangan media digital. Next, untuk abstrak sendiri sudah saya baca tadi ya di ringkasannya. Saya baca lagi, metode penelitian yang diterapkan adalah Research and Development dengan model pengembangan 4D. Ya, ada define, design, develop, dan disseminate. Ya, dalam proses pengumpulan data, peneliti melakukan wawancara dengan berbagai pihak, termasuk guru bimbingan konseling, wakil kepala sekolah, bidang kesiswaan, PKS, bidang kurikulum, serta ketua OSIS. Oke. Next, ya. Untuk pendahuluan, di bab 1, kami mendapati kesalahan yaitu latar belakang terlalu panjang berisi teori umum tentang teknologi pendidikan dan nomor pernyataan yang sama terus sehingga memungkinkan membaca bosan. Perbaikan fokus pada kebutuhan SMA Negeri 18 Medan dan menggunakan bahasa yang lebih menarik untuk dibaca ya. Tentu saja teman-temannya, mungkin untuk kampus kita sendiri itu ada batasan atau minimal ya untuk daftar pustaka atau citasinya ya, itu sekitar 25 sampai 30. Makanya di latar belakangnya banyak penjelasan-penjelasan berulang yang sama terus ya. Sehingga penjelasannya itu membuat pembaca bosan. Makanya kami ingin supaya fokus pada kebutuhan SMA Negeri 18 Medan dan menggunakan bahasa yang lebih menarik serta lebih efisien, efektif, singkat. Ya, next. Ya, di bab 2 kajian teori. Nah, kesalahan yang kami temukan itu teori tentang BK ada, namun teori khusus tentang articulate storyline kurang mendalam. Nah, perbaikan, tambahan kajian khusus mengenai keunggulan articulate storyline dan hubungan dengan pembelajaran interaktif serta dijelaskan dalam bahasa yang sederhana. Nah, setelah kami melakukan ya, riset atau analisis terhadap skripsi tersebut, kami menemukan bahwa adanya ketidakfokusan penjelasan tentang articulate storyline sehingga ini bisa saja menimbulkan kekurangpahaman terhadap pembaca yang membaca skripsi tersebut. Untuk itu kami memberi perbaikan yaitu kajian khusus mengenai keunggulan articulate storyline.
ya, dan hubungannya dengan pembelajaran interaktif yang dijelaskan secara rinci. Nah, kesimpulan dan saran. Kesalahan, bagian saran terlalu umum dan tidak spesifik. Untuk perbaikannya, berikan saran konkret, misalnya pengembangan media sebaiknya diuji cobakan pada lebih banyak sekolah. Nah, tentu saja ini teman-teman, kebanyakan skripsi memang saran dan apanya banyak ditemukan sarannya umum dan tidak spesifik, apalagi saran-saran konkretnya belum dijelaskan di dalam skripsi tersebut. Begitu makanya kami memberikan saran konkret, misalnya pengembangan media sebaiknya dicobakan pada lebih banyak sekolah. Tentu saja karena ini skripsi, ini terbatas melakukan penelitiannya, hanya dilakukan pada satu sekolah saja. Nah, tentunya bukan hanya kesalahan saja yang kami lighting di sini atau kami tekan, tetapi ada pun kelebihan skripsi ya. Ada beberapa poin yang kami tampilkan. Yang pertama, bagian abstrak menjelaskan secara sederhana namun mencakup gambaran besar tentang penelitian seperti tujuan, metode penelitian, model pengembangan, subjek penelitian beserta hasil validasi. Poin kedua, skripsi menggunakan topik yang relevan dengan perkembangan teknologi pendidikan. Tentu saja dengan kemajuan teknologi, skripsi ini menjawab bahwa kita juga sebagai guru bimbingan konseling harus memanfaatkan teknologi untuk memberikan pengajaran kepada siswa-siswi sekolah ya, dengan tujuan ya supaya mental mereka, psikologi mereka lebih baik dan bisa menjadi siswa-siswi yang bisa bertumbuh bertahap ya, karena siswa-siswi itu generasi emas. Yang ketiga, produk berbasis articulate storyline dapat membantu layanan BK lebih interaktif. Nah, di sini teman-teman, di dalam aplikasi ini terdapat ya alat komunikasi siswa dengan gurunya, sehingga ini memungkinkan ketika siswa tidak mengerti sesuatu hal atau mempunyai kendala dalam mata pelajarannya, dia bisa berkonsultasi dengan guru BK. Nah, apalagi di era saya ya, dan tentunya pada adik-adik saya menemukan bahwa citra guru BK itu ya berfungsi ketika siswa terlambat, siswa berkelahi, ya siswa tidak berpakaian rapi. Tentu saja layanan guru bimbingan konseling tidak seputar itu saja, tetapi lebih luas. Nah, dengan bantuan aplikasi ini atau media ini bisa membantu mengenalkan apa sih sebenarnya peran guru BK. Dan guru BK sendiri itu kebanyakan saya lihat mereka tidak mengerti job desk mereka apa gitu. Dengan bantuan ini mudah-mudahan guru bimbingan konseling kita kedepannya akan lebih baik. Dan yang keempat, penelitian ini memiliki potensi diterapkan langsung di sekolah. Nah, tentu saja teman-teman ya, walaupun ini masih peneliti masih melakukan di satu sekolah ya, tentu saja ada harapan bahwa media ini bisa lebih berkembang lagi dan bisa diterapkan di banyak sekolah. Akhir kata, kesimpulan review kami, secara umum skripsi ini memiliki topik yang inovatif dan bermanfaat ya, tetapi masih terdapat banyak kelemahan, terutama pada sistematika penulisan, kejelasan metode penelitian, serta ketelitian teknis penulisan. Perbaikan pada bagian judul, abstrak, metodologi, serta analisis hasil akan membuat skripsi lebih berkualitas dan layak dijadikan rujukan. Nah, kemarin saya diskusi kepada atau dengan si peneliti bahwa ketika kami membaca skripsinya ada beberapa penulisan kata ya yang cukup banyak ya. Tentu saja itu menandakan bahwa skripsi itu jarang dibaca gitu. Jadi si peneliti juga menerima pernyataan tersebut bahwa skripsi ini jarang dibaca gitu. Nah, tentu saja harapan kami skripsi ini bisa dikembangkannya, bisa dikenal banyak orang supaya skripsi ini bisa berdampak lebih baik pada untuk dunia pendidikan. Ya, lanjut ke skripsi model eksperimen.